Shalom. Terima kasih buat jemaat yang setia, yang sudah beribadah di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada di ruangan ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini, terbelagi ruangan hati kami Tuhan Yesus. Berkati setiap peralatan yang kami pakai, semua biar semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan sebentar Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Jamah sentuh hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan di sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang datang di sore hari ini Tuhan, membawa setiap beban masalah kami Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor David Herson Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Supaya setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar sore hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Supaya firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Sehingga hidup kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Dengan berdiri mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Lebih keras lagi boleh Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Apabila saudara hari ini bangun memulai hari dengan tidak baik, kiranya di saat ini saudara bisa minta ampun dan bersyukur. Karena pada saat hari ini Tuhan tetap menyertai kita semua sampai ada di tempat ini. Bersyukurlah untuk keluargamu, bersyukurlah untuk kotamu, bersyukurlah untuk pekerjaanmu, ataupun saudara lagi bergumul dalam pekerjaan. Mari saudara bersyukurlah, karena Tuhan berkata Tuhan akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saat ini bersyukurlah karena saudara masih dalam keadaan baik dan sehat. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur ya dalam segala sesuatu. Ya di dalam segala keadaan. Karena di dalam segala keadaan, di dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada bagi kami. Tuhan, kami datang tempat ini bukan karena sekedar hari Minggu, bukan hanya sekedar ibadah, tapi kami mau melayani Tuhan melalui sembah syukur kami, melalui puji-pujian kami, melalui kehidupan kami. Karena kata Tuhan, persembahan hidup yang benar adalah persembahan ibadah-Mu, persembahan hidup-Mu yang kudus dan sejati.
Tuhan lawat Tuhan di tempat kami berada. Tuhan lawat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kami datang dalam keadaan lemah. Kami percaya kami pulang dalam keadaan kuat. Kami datang Tuhan dengan kelemahan kesehatan. Tuhan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami pulang kami akan sehat. Terutama Tuhan ada hati yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, saat ini jangan ada yang terlewati Tuhan di antara kami. Sentuh kami ya Roh Kudus. Mari bangun hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena kami percaya sewaktu kami menyembah Engkau, muji namamu, Tuhan bertahta di atas segala pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau ngambil waktu yang terindah, hari yang terbaik, hari bahagia bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengucap syukur, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari pandang surga, katakan Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tenanglah hai jiwaku. Mari bersama dengan kami katakan saudara, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Katakan Tuhan, di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara percaya? Percaya katakan amin. Jemaat Tuhan saja, naikkan dengan penyembahan, katakan hatiku tenang, Kaulah jawaban hidupku. Katakan ya Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
ini mari kita mengambil waktu doa pribadi kepada Tuhan. Hai orang tua, mari berdoa untuk anak-anakmu. Hai anak-anak, mari berdoa untuk orang tuamu. Yang berpasangan suami istri bisa saling mendoakan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Saat ini berdoalah, mungkin saudara datang sendiri, tetapi saudara mewakili keluarga besar saudara. Mungkin tidak ada di tempat ini, tetapi kita percaya waktu satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan kata Tuhan. Dan kita percaya janji Tuhan akan digenapi indah pada waktunya. Mungkin kau sedang rindu dengan pekerjaan, mungkin kau sedang rindu dengan kesembuhan. Saat ini bersyukur. Karena banyak orang yang tidak punya hari ini saudara. Tetapi Tuhan kasih kesempatan bagi saudara sebagai bentuk anugerah. Mari berdoa, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apabila ada barang siapa yang menyakitimu, yang meninggalkanmu, mengkhianatimu, saat ini ampunilah. Karena kata Tuhan, ampunilah maka engkau akan diampuni. Berkatilah maka engkau akan diberkati. Tuhan, kami mengampuni Tuhan. Barang siapa yang menyakiti kami karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi pada hari ini kami diberikan kesempatan. Tuhan, ampunilah kami juga Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu. Karena terkadang kami yang mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami yang tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap ada buat kami. Oleh karena itu kami berdiri dengan bangga. Dan kami tahu dengan percaya, dengan berdoa, mujizat-Mu itu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Rasa terima kasih yang sulit untuk kami ungkapkan Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan memelihara kami dengan caranya yang tersendiri, yang sulit kami mengerti. Tapi nyatanya kami hidup cukup, kesehatan kami baik, anak-anak terpelihara, bahkan iman kami yang membawa kami ke gereja ini. Dan di tempat ini kami sudah siap Tuhan untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang baru, untuk hidup diperbaiki lebih baik lagi. Terima kasih untuk gembala sidang kami. Terima kasih untuk para pengurus. Dan pagi ini kami siap diberkati. Karena semuanya kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara, kemarin saya sampai Bandara Surabaya kira-kira jam 5 sore. Pintu masuknya agak tersendat. Karena banyak orang di situ saling berpelukan, ada yang saling cium, cipika-cipiki, ada yang nangis. Jadi saya ngelihat ini ada apa sih. Tapi seringkali lewat peristiwa yang sederhana, saya mendapat pencerahan, hikmat saudara. Ternyata mereka berangkat tugas dan keluarga ditinggalkan. Ya, jadi mereka berpelukan, rasa cinta, rasa kangen. Sedangkan di rumah mereka belum tentu seminggu berpelukan sekali, setuju? Kenapa di bandara semua berpelukan? Aneh. Yang kedua saya mikir begini. Anda di rumah berdoa, biasa aja kok doanya. Tapi perhatikan, orang di rumah sakit, doanya tiap detik kencang dan sungguh-sungguh. Doa di rumah sakit lebih sakti daripada doa puasa di gereja. Setuju? Saya mengamati aneh-aneh ya. Jadi kalau mau doanya itu sakti, masuk rumah sakit. Yang ketiga, perhatikan di rumah duka, perhatikan di pemakaman. Di situ banyak bunga ya. Waduh, bunganya indah, indah sekali. Dan di situ semua orang mulai bisa menghargai yang meninggal. Mereka menghormati. Padahal di rumah orang yang mati itu nggak pernah dihormatin, saudara. Tapi waktu mati semua ngantri untuk hormat. Loh, kenapa waktu hidup kita nggak bisa saling menghargai?
Kita nggak bisa saling menghormati, apa nunggu mati? Masalahnya bukan begitu. Karena Anda memang orang yang nggak bisa dihormati. Anda adalah orang yang tanda petik yang nggak pantas dihargai. Cuman itu aja. Mari kita belajar lewat apa yang kita lihat. Yesus berkata, siapa yang punya mata hendaknya melihat. Mengerti, memahami, mencerna, menyimpulkan satu makna. Saya memang kemana-mana selalu bawa buku. Anda pernah tahu Yeriko robohnya gimana, tembok Yeriko? Pernah baca kan? Di atas tembok itu ada pelacur terkenal namanya Rahab. Tembok itu roboh, nggak pakai senjata, Bu. Dia robohnya karena orang Israel muter-muter sambil teriak, roboh. Tapi ingat baca ayatnya. Sebelum orang Israel berteriak, mereka harus berjalan 7 kali. Nggak boleh ngomong sama sekali. Waktu saya merenung itu, waktu mereka muter diem, hening gitu ya, tapi muter terus 7 hari. Itu pasukan di atas tembok Yeriko memang diem. Mungkin 2-3 menit mereka kaget. Ini ngapain sih? Orang kok muter-muter nggak ngomong. Tapi begitu sadar itu musuhnya, mereka pasti manah, nombak, ngelemparin batu. Tapi perintah Tuhan apa? Yang jalan harus diam. Kalau saudara di antara orang Israel, kira-kira panik nggak? Emang tentara Yeriko ngelihat terus tepuk tangan. Bagus ya, mereka melingkar-lingkar gitu. Ngapain muter-muter? Enggak, mereka siapkan senjata, tombak, panah, batu, semuanya. Dan di tengah lemparan semuanya, mereka harus diam. Inilah ketaatan yang tertinggi. Gak boleh ngomong apapun. Mungkin tembok Yeriko ibu-ibu adalah suami, ya kan? Jadi kalau mau ribut tuh puterin suami, tapi diam aja. Kita masing-masing punya tembok Yeriko, saudara. Jadi saya suka menerima pencerahan-pencerahan atau hikmat Tuhan karena saya berusaha memahami setiap peristiwa. Ya. Hari makin lama, makin sulit, makin gak pasti, makin ambigu, makin gak jelas. Inilah hidup. Dan makin lama itu makin kacau. Minggu kemarin kan sudah saya jelaskan. 5 tahun yang lalu situasi kita adalah fuka. Tapi sekarang situasi kita berpindah menjadi bani. Ya, yang sudah saya jelaskan. Makanya karena khotbah saya itu banyak pelajaran yang berguna, ya. Anda kan punya HP, foto dong. Gua gambar ini mikir loh. Sampai enggak tidur. Kerja sama anak-anak muda yang pinter multimedia. Emang saudara hafal multimedia ini? Ini pelajaran ini saudara. Di foto, di rumah, ya, dipikirin, difahami. Saya percaya hidupmu akan lebih baik. Saya belajar, saya ajarkan, saya jalani, dan saya memetik keuntungan. Tadi ada yang nanya, Pak Pengki kalau kerja dapat hasil, apa yang Pak Pengki lakukan? Dengar baik-baik. Waktu saya kerja dan saya mendapat hasil, yang pertama kali saya lakukan, saya memberi hadiah untuk diri saya sendiri. Setuju? Kalau saudara kan enggak, dapat hasil foya-foya sama teman. Yang enak teman kan? Jangan, beri hadiah untuk dirimu sendiri. Dan saya sudah menjelaskan, hadiahnya diambil dari apa? Berkali-kali saya menjelaskan manajemen keuangan saya itu seperti mengupas mangga. Mangga saya kupas, kulitnya di mana? Dibuang. Itulah yang saya buang. Untuk memberi hadiah untuk diri saya. Mau beli apa kek? Itu hadiah, saudara. Apresiasi dirimu, berikan tepuk tangan untuk kerja kerasmu, saudara.
Saudara banyak mikirin orang lain, ya, sampai nggak pernah mikirin diri sendiri. Nah, daging setelah dikupas kulitnya, dagingnya dibuat tanggung jawab kepada keluarga. Bijinya kemana? Bijinya pasti nungguin mangga lagi. Itulah investasi. Ada bagian dari hasil kita tuh harus diinvestasikan, saudara. Terserah saudara mau bikin kos-kosan, saudara mau ikut saham, saudara mau apa terserah. Saya ngajar ini, saya sudah ngelakoni, Bu. Umur 50, saya berpikir 60 nanti gimana? Oh masih kuat. 60 saya mikir 70. Ternyata saya masih kuat. Sekarang 70, saya mikir 80. 2 tahun lagi saudara, saya 80. Tapi saya masih kuat semua sendirian. Semakin tua, semakin produktif. Memang saya kerja nggak bisa seperti saya muda dulu. Tapi yang penting ada hasil. Nggak perlu minta anak. Pengen beli kaos kaki kayak. Kepingin beli t-shirt kayak. Hidup merdeka. Orang yang punya uang itu memiliki banyak kemudahan. Sedangkan orang yang nggak punya uang memiliki banyak kesulitan. Kan gitu aja, Bu. Ya, hidup itu nggak usah ruwet-ruwet. Dipikirkan, direncanakan, action, saudara. Ya, hidupmu cukup Tuhan ngomong kok. Ya, berikanlah kami makanan secukupnya. Ayo saudara, jangan sampai kita menghargai suami istri, nanti di rumah duka, di rumah mulai dihargai. Berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan nunggu stroke masuk rumah sakit. Ya, saudara lihat di rumah sakit semua umat kami semua berdoa. Yang sakit berdoa, yang datang berdoa, terlalu banyak berdoa, saudara. Ya. Sebelum Anda nanti berpisah dengan keluargamu, peluk anak-anakmu, saudara. Ya, cium anak cucumu. Saya lakukan itu setiap hari kalau mereka datang ke rumah. Saya peluk mereka. Ya sebentar lagi memang kita harus berpisah, saudara. Ya saya dan saudara ya memang akan berpisah. Tapi kan nggak mungkin saya meluk Anda. Kan kacau nih gereja. Iya kan? Mari jemaat menghargai pemimpin. Pemimpin menghargai jemaat. Oke? Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Nah, hari ini kita akan membaca 3 pembacaan. Ya, kita bangkit berdiri. Yang pertama, tolong Putri, Yohanes 18 ayat 4 sampai 9. Kita tunggu. Ya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Yang terakhir, demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Amin. Silakan duduk. Siapa di sini yang sudah jadi orang tua? Tolong angkat tangan. Orang tua artinya punya keluarga, punya anak, ya punya cucu ya boleh. Sadarkah
Bapak Ibu, kitalah guru besar untuk mencetak anak-anak berbohong. Oke? Jangan lewat situ, ada hantunya. Hantunya ngamuk, wong gua nggak ada kok. Orang tua adalah guru besar kebohongan bagi anak-anak. Bilang mama ya. Anaknya bingung, saudara. Nanti ada telepon, cari papa. Bilang papa gak ada, papa gak ada. Ayo, apalagi yang nagih hutang. Orang Indonesia itu aneh, perhatikan orang bule ya. Kalau anaknya mau tidur, papa atau mamanya menyempatkan duduk tidur di sampingnya, cerita yang baik. Tapi kalau orang Indonesia, anak mau tidur, mulai dari cuci kaki sampai ranjang dimaki, dimarahi. Akhirnya bangun-bangun kita tawuran. Saudara. Tapi orang boleh bangun seger, baik. Peran orang tua itu penting. Kehadiran seorang ayah itu penting. Keluarga akan hancur kalau tidak pernah mendapatkan sosok ayah. Di sini siapa yang gak pernah merasakan kehadiran ayahnya? Angkat tangan. Yang gak pernah merasakan kehadiran mamanya? Saya gak pernah merasakan kehadiran dua-duanya. Tapi hari ini Tuhan membuat saya menjadi orang berguna, orang bermakna, orang punya arti, dan bisa memberkati orang lain. Jangan suka cengeng menangisi masa lalu. Masa lalumu adalah bagian yang sudah ada dan tidak pernah bisa dilupakan. Nah, hari ini saya akan membahas. Temanya adalah take command. Kendalikan dirimu. Kendalikan situasi. Kendalikan emosi. Maka saudara akan menjadi orang hebat. Ya. Jadi gini, Yesus itu tahu nanti dia akan mati di salib. Makanya waktu di atas perahu, murid-muridnya teriak, "Guru, kenapa kamu tidur? Ini badai hebat, nanti kita tenggelam." Yesus mah tetap tidur. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak pernah akan mati karena tenggelam. Enggak ada ayatnya. Dia mati karena disalib. Orang yang sudah tahu tujuan hidupnya tidak pernah takut melewati proses. Setuju? Anda harus tahu masa depanmu kemana yang sudah saya jelaskan minggu kemarin lewat GPS ya temanya. Nah, waktu di Taman Getsemani, Yesus tahu di tempat itu akan ditangkap. Tapi pelajaran dari Tuhan Yesus, dia laki sejati, tidak menghindar. Dia hadapin. Apapun persoalan Bapak Ibu, hadapin. Jadi kalau ribut suami istri, enggak usah pulang ke mertua. Enggak usah ngungsi ke rumah teman. Hadapi. Kalau perlu ditempelek. Amin. Ya janganlah. Enggak bener ya. Pokoknya hadapin, jangan dihindari. Yesus bersama murid-muridnya, bener. Tentara datang, diikutin Yudas, diikutin orang-orang Farisi. Terus Yesus nanya pertama, siapa yang kamu cari? Sebetulnya mereka tuh nggak tahu, Yesus yang mana nggak tahu, saudara. Coba kalau saya jadi Yesus, baru tadi bersama kita, dia keluar taman, kira-kira selesai nggak? Selesai. Orang bingung, Yesus itu yang mana? Saudara, makanya dia nanya, siapa yang kamu cari? Maka datanglah Yudas mencium Yesus. Di situ mereka baru tahu. Setelah mereka tahu, Yesus nanya kedua kali, siapa yang kamu cari? Jawabannya apa? Akulah yang kamu cari. Biarkan murid-muridku pergi. Kalau pemimpin sekarang kan enggak.
Ya. Itu yang kamu cari, biarkanlah aku pergi. Kepemimpinan sama pemimpin itu beda, saudara. Banyak pemimpin tidak punya jiwa kepemimpin. Satu, Yesus ngajar saya pagi ini. Tanggung jawab. Amin. Hidup itu kalau ada tanggung jawab, maka disiplin akan mengikuti, konsisten akan di belakangnya, dan dibungkus dengan karakter. Saudara adalah orang yang akan dicari orang. Ya. Supaya genaplah firman Tuhan, orang yang kamu serahkan ke dalam tanganku Bapa, tidak akan hilang satu orang. Saudara sudah bertanggung jawab, bukan kepada orang lain, kepada dirimu sendiri. Bapak yang kita tanggung jawab sama diri sendiri itu apa? Jadi kalau hidup saudara nggak bersih, kemproh, ya, cara Jawa ini kemproh bu, jorok. Itu orang yang tidak tanggung jawab sama dirinya sendiri. Rumahmu jorok, berarti Anda nggak tanggung jawab sama berkat Tuhan. Bener? Saya banyak belajar dari ibu-ibu. Semuanya dirawat. Ya, mulai dari kulit, mata, rambut. Cuman sayang pikiran sama jiwanya nggak pernah dirawat, Bu. Carilah dokter jiwa, perawatan di sana. Supaya emosi ini jadi benar. Ya. Carilah dokter pikiran. Supaya pikiranmu ini stabil. Setuju? Jadi yang penting rawatlah bagian dalam, maka bagian luar akan Pelajaran pertama, Yesus mengendalikan dirinya. Mengendalikan situasi. Waktu Yesus ngomong jujur, mereka maju ke depan, robohlah mereka. Yesus nggak pakai angkat tangan gitu. Kayak pendeta zaman sekarang, roboh-robohan. Nggak ada. Yesus cuma ngomong aja, roboh sendiri, sudah. Ini loh, kuasa dari tanggung jawab. Dia mampu mengendalikan situasi. Dia itu sebetulnya korban, saudara. Tapi pelajaran penting, dia tidak pernah mengorbankan orang lain. Kalau memang aku sudah ditunjuk Bapak sebagai korban, ya sudah. Nggak usah bawa-bawa orang lain. Amin. Ya. Nanti semuanya akan damai. Miliki karakter. Ini yang pertama. Cara kita mengendalikan. Punya komando atas situasi diri sendiri dan orang. Yang kedua saya kasih contoh. Nggak usah dikeluarin ayatnya. Karena saya nyari semalam nggak ketemu juga. Saya ngomong aja pusing saya kalau suruh nyari ayat. Dulu waktu saya masih deket Pak Konrad enak, tinggal telepon. Pak ayatnya di mana? Nggak sampai 2 detik. Di sini Pak Bengki. Dan sekarang gue telepon siapa? Nyari sendiri udah ngantuk semalam. Bodoh amat. Yang penting ayatnya. Waktu pertama kali dia di atas kayu salib. Kalimat pertama yang diucapkan apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang mampu mengendalikan situasi adalah orang yang tidak pernah menyalahkan orang lain. Tidak dikendalikan oleh kebencian. Tidak dikendalikan oleh dendam. Tidak dikendalikan oleh sakit hati. Saudara digosipin aja nggak bisa ngampuni. Waktu saya mendengar gosip marah saudara. Tapi lewat hening sejenak. Oh iya ya, kenapa dia begitu? Cobalah fahami kedudukan orang lain. Fahami sudut pandang orang lain. Ini penguasaan diri yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka. Ya. Sekarang yang terakhir kita baca. Yohanes 19 ayat 30.
Oh ini ayatnya sudah ketemu, terima kasih. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi. Jadi kalimat pertama, waktu Anda mengalami situasi yang tidak mengenakan, tidak baik-baik saja. Jangan benci, jangan balas. Amin. Lu ngomong kadang-kadang gampang. Tapi saya selalu berani ngomong. Supaya kena diri saya sendiri. Saya orang emosian kok. Ya. Tapi kelakuan saya sudah tinggal 20% yang marah-marah itu sudah. Sudah gak ada lagi. Capek saya. Ya. Saya itu banyak dosanya saudara. Emosi, selingkuh, berkelahi. Ya kan. Udah berhenti saya ini saudara. Ya. Saudara berdoa. Minta dilepaskan semuanya. Hanya karena pertolongan Tuhan. Saya bisa memperbaiki sifat-sifat saya. Amin. Kita ini punya sisi gelap. Kita ini punya lubang hitam, black hole masing-masing. Akui saudara, saya nggak pernah apa yang malu kok mengakui di depan jemaat. Ya itulah saya, tapi sudah berhenti. Ya, berhentinya kapan? Kemarin. Udah lama, bukan kemarin. Udah 4-5 tahun yang lalu. Saya berhenti Bu. Orang kalau menang, berhenti tanpa usaha. Dengar kan ya? Orang yang mengalami kemenangan berhenti tanpa usaha. Mestinya saya pukul orang itu. Sekarang gak usah pakai usaha. Enggak, saudara. Mestinya saya tertarik sama cewek itu. Enggak pakai usaha Bu. Saya lihat terus ya gak tertarik. Bukan berarti saya terus doa komat kami sambil nengok ke belakang. Enggak Bu. Dilepaskan itu indah. Hening, tenang, gak keluar tenaga. Oke? Sekarang yang terakhir. Yohanes 19 ayat 30. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan, dari istana Pontius Pilatus, Yesus dipukul. Itu dengan 3 benda yang bulat ya. Dan ada duri-durinya, besi. Waktu dipukul, ditarik, itu dagingnya tercabut. Saudara. Dia ditombak, dia terjatuh. Nah, ada pertanyaan satu. Pukulan mana atau senjata apa yang menyebabkan Yesus mati? Gak ada. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Yesus itu laki yang orang disakiti pasti melawan, saudara. Tombak enggak mempan, pukulan enggak mempan, caci maki hinaan enggak mampu membunuh Yesus. Yesus mati karena rela, waktunya sudah selesai. Selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan keluarga. Selesai dengan orang lain. Dan selesai dengan Bapa. Saudara bayangin kalau saudara mati. Terus ada yang datang. Gila, utang gua belum kebayar, mati. Tapi akhirnya diikhlaskan sama yang ngutangin. Bener kan? Orang sekarang itu kena panas gak mau. Jalan kaki gak mau. Ini ya kesaksian saya. Saya ini kenal semua orang-orang bandara. Jalan itu biasanya 1-2 kilo. Saya ditawarin, saya kayak mobil golf itu. Ayo Pak. Gak pernah saya mau. Saya naik eskalator jalan aja saya gak mau. Yang di bawah itu. Gak mau. Koper saya 2-2, saya tenteng. Saudara. Penyakit itu satu penyebabnya. Males. Males, cuma itu aja Pak. Jangan pernah malas. Ya. Jalan kaki, kena panas.
Kalau kulit memang putih, biar dipanasin seminggu, balik putih. Amin. Ya, kalau Bapak ini sama saya kan coklat kan Pak, sawo matang. Itu biar dikutub 2 tahun, balik Indonesia, hitam lagi sampean Mas. Sudahlah. Perhatikan ya, orang bule ngumpulin gaji setahun. Tur ke Indonesia cuma apa? Terlentang di pasir. Loh, senting kan Bu? Terlentang di pantai Kuta. Kita ke Bali kena panas sedikit nggak mau. Loh, yang bodoh itu siapa, saudara? Bule itu ngeluarin ribuan dolar untuk terlentang di Bali. Kalau kita ke Bali, kuliner, belanja, hotel, pulang, mati lu. Saya masih ingin ketemu Anda. Saya masih ingin ketemu keluarga. Jaga kesehatanmu. Bapak-bapak, anak-anakmu masih butuh uang sekolah. Jangan mati dulu. Amin. Jangan. Ingat loh. Anda pengen ngelihat anakmu jadi orang enggak? Ngelihat wisuda, ngelihat sukses. Dan saya sudah melihat semuanya. Sebelum saya akhiri, saudara nanti kalau ke Israel ya, sebelum pulang kita pasti ke Gunung Nebo. Di situ ada simbolnya apotek, saudara. Tinggi sekali. Dan biasanya semua berfoto di situ. Disitulah, ini simbol itu ular tedung, saudara. Waktu orang Israel dipakut ular tedung, mati kan? Tapi siapa yang melihat tongkat ini, dia tidak mati. Lu kok bisa? Ya ngapain dipikir, gila kali. Udah terima aja. Ngelihat juga kakak kok mikir. Orang kita tuh banyak mikir yang gak perlu dipikirin. Musa disuruh ngelihat. Musa, lihatlah itu. Tanah Kanaan. Dari situ kelihatan semua, Bu. Memang indah. Tapi engkau tidak bisa masuk. Lihatlah anak-anakmu. Masih SMP, remaja-remaja, cakep-cakep. Tapi engkau tidak pernah akan melihatnya dia jadi orang. Karena Anda mati. Ayo saudara. Ini rumah Tuhan, bukan rumah sakit. Amin. Jangan dibalik. Ini rumah sakit, plus rumah setan, bukan rumah Tuhan. Jangan. Nikmati Tuhan menciptakan Anda itu sungguh-sungguh. Yesus mampu menjalani penderitaan, siksaan. Dan dia berkata, sudah selesai. Kemenangan ada di dalam, bukan di luar sana. Kuasai situasimu, kendalikan hidupmu. Maka hidup ini gak berat-berat amat kok. Oke? Ini maksud spiritual yang ingin saya sampaikan. Hidup jangan dikendalikan persoalan. Hidup jangan dikendalikan kekurangan ekonomi. Walaupun kita sering ngalamin. Iya kan? Hidup jangan dikendalikan oleh muka orang lain. Karena muka orang lain gak enak. Kita terus hendak kok muka lebih gak enak. Ngapain muka-muka dia kok mau ditekuk, mau dilempengin kayak. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh gosip. Jangan terpengaruh apapun. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Dan nanti Anda berkata, sudah selesai. Selesai dengan dirimu. Selesai dengan Gusti Allah, dengan Tuhan Yesus. Dan selesai dengan orang lain. Itulah hidup yang lengkap. Baik, kita akan putar multimedia. Saudara akan belajar dengan baik-baik. Silakan, Rick. Saya suka banget lagu ini. Lagunya Brooke Benton, saudara. Temanya itu sederhana. Think twice. Semuanya dipikirkan 2 kali. Amin. Dengarin dulu aja lah. Enak kan? Saya di rumah hobi musik. Makanya apa yang kita sehat, happy, awet muda. Amin. Happy aja.
Saudara punya duit disimpan, dimakan lengkap. Manajemen keuanganmu dengan baik. Nikmatin. Ya. Nikmatin. Jadi kalau istrimu belanja terus, itu kenikmatan. Dan suami harus bisa menikmati royalnya istri. Karena kalau istri royal, kita dituntut cari duit lebih banyak. Ibu-ibu, saya mau tanya, suamimu sering teriak begini, "Mah, yang perlu dikurangi belanjaannya." Sering ngomong begitu. Hidup ini sulit, ngirit. Itu laki bego. Hidup itu bukan mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan. Oke? Ibu-ibu setuju nggak? Tepuk tangan dong. Kasih apresiasi suamimu, kasih semangat. Ya. Lid, kamu kalau manggil suamimu manggil apa, Lid? Oh, panggil nama. Kyong, embernya Kyong. Wih, kurang ajar bener nih anak. Tapi yang gak usah dirubah. Ntar kamu kembali ke toko, ini punya toko jam saudara di situ. Terus, wah diajarin Pak Pengki. Sayang, dari mana? Curiga suamimu. Udah panggil aja Akyong, udahlah. Gak usah dirubah, ya. Tapi yang belum punya suami atau belum punya istri, sebetulnya jangan panggil nama, oke? Hormati selama dia masih hidup. Hargai selagi dia masih hidup. Kamu sering dikasih uang sama suami enggak? Jarang. Oh, Tuhan Yesus. Nah, ini saya mau nyambung. Ini keren, saudara. Ini agak sombong. Gue bisa cari duit sendiri. Enggak apa-apa. Saya sarankan semua wanita bisa cari duit sendiri. Tapi posisi suami itu tetap kepala. Nih. Ya. Jadi duitku gitu. Ya udahlah, capek saya ngurus dia. Ayo saudara, kita belajar ya. Rumah tangga itu bukan hal yang gampang. Oh, jangan dimatiin. Ya sudah, saya sekarang mulai. Oke. Ayo Rek. Multimedia. Ya. Apa saudara? Take comment. Ambil kendali dalam menjalani hidup ini. Apapun situasinya. Naik satu. Saudara pernah baca di Alkitab ada matahari pernah dihentikan oleh seorang nabi. Saya lupa itu, tapi saya pernah baca. Benar-benar mataharinya berhenti. Berarti masa depan bisa dikendalikan. Sekarang saudara, masa depan tidak bisa dihentikan. Saudara harus masuk ke dalamnya. Itulah yang saya beri nama unstoppable. Inilah era sekarang. Masa depan nggak bisa dihentikan. Kalau kita sudah tahu masa depan nggak bisa dihentikan, yang harus kita lakukan apa? Bangun kendali. Jangan dikendalikan situasi. Yang kedua, bangun kendalikan pikiran dan emosi. Ya, berarti makan apa aja jangan mikir sakit. Jangan, saudara. Yang ketiga, kendalikan hubungan dengan orang. Seringkali orang lain menentukan hidup saya nggak mau, saudara. Kita kerjasama, kita kolaborasi. Jadi karena masa depan nggak bisa dihentikan, ciptakan masa depan yang baik. Hitung sungguh-sungguh, ya. Oke. Klik lagi. Saudara, setiap hari ada perubahan. Kemarin saya dengar berita, waduh Israel mau nyerbu Arafah lagi. Udah persiapan, saudara.
ribut lagi, ekonomi jadi goncang lagi. Ya. Saudara, waktu mengalami perubahan, di sini siapa yang usianya 60-70? Tolong angkat tangan, saya mau nanya. Pak umur berapa Pak? Ya, udahlah 70 aja lah. Ya. Pak, Bapak sadar kalau Bapak mulai memasuki usia tua? Saya waktu khotbah, itu MC-nya ngomong begini. Kita mengundang pembicara yang sudah lansia. Syok. Setan gue bilang. Tapi buntutnya tapi keren katanya. Tapi kena lansianya kan kayak kena tempeleng saya Bu. Kata-kata itu menyadarkan saya sudah tua. Tapi pikiran saya milenial. Amin. Pikiran saya sangat milenial. Saya belajar teknologi, saya belajar semuanya. Ya. Akui ada perlawanan. Saya memasuki masa tua, harus diakui dulu. Yang kedua, kerjasama dengan hal-hal yang tidak terhindarkan. Memasuki usia tua, biasanya penyakit mulai timbul. Sorry yang sudah tua, saya nggak pernah mau bergaul dengan Anda. Kenapa? Kalau bergaul usia 70, begitu datang, Pak Bengki sehat. Loh, saya dari Surabaya ketemu Bapak, ini harus ketok moto nih, aku sehat rek. Nanya lagi, Pak Bengki nggak ada penyakit apa-apa. Mbok nanya rezeki gimana, Pak Bengki kang tahu gimana. Pak Bengki nggak punya penyakit apa-apa. Sampean doa ke saya kalau gitu. Ya. Enggak, bukan saya menghina yang tua. Saya udah tua Pak, saya menghormati ya. Tapi saya sarankan Bapak bergaul dengan lebih muda Pak. Nanti pikirannya cerah, rambutnya tumbuh Pak. Ya. Bukan berarti yang tua saya nggak mau bergaul. Mau untuk memperoleh kebijaksanaan, wejangan. Ya. Kerjasama dengan hal yang tidak terhindarkan. Ya sudah, nggak bisa saya hindari kok. Yang ketiga, dalam menghadapi persoalan, lakukan yang Anda mampu. Bagian mana yang bisa diselesaikan. Dan kemudian lakukan apa yang Anda inginkan ke depan. Gampang aja kan? Oke, kita naik lagi. Ini kita bicara perubahan. Karakter itu adalah siapa saya. Sedangkan reputasi artinya sesuatu pencapaian, achiever, siapa saya dalam pikiran orang lain. Nah, orang kebanyakan mikir ini. Apa yang dipikirkan orang lain tentang Pengki? Apa yang dipikirkan orang lain tentang saya? Nggak penting Bu. Yang penting siapa saya di hadapan Sang Pencipta. Ya, oke, naik lagi. Nah, siapa di sini yang pernah menyesal? Nggak mungkin lah orang nggak menyesal. Mestinya saya nikah sama yang satunya Pak. Tapi kenapa jadinya sama yang ini? Loh, menyesal tapi tidak terucapkan. Itu menimbulkan emosi-emosi yang tidak terselesaikan. Ya, hidup bersama wanita ini tapi pikiran ke wanita lain. Oh banyak. Ya. Nah, bagaimana saya menangani penyesalan saya? Saya ini apa-apa saya gambar, saya catat pengalaman saya. Ya. Perhatikan. Ada penyesalan yang bisa diperbaiki dan masalahnya kecil. Yang warna kuning. Oh, karena saya dulu males, kerja saya nggak punya penghasilan besar. Ya. Ambil aksi. Kalau sudah sadar, mulai bergerak. Sedangkan di sebelah kanan, bisa diperbaiki, tapi masalahnya besar. Sama, ambil aksi. Sekarang saya bicara yang di bawah. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Karena Anda sebagai laki yang nakal, sampai istrimu meninggal. Banyak kan? Makan hati.
ini tidak bisa diperbaiki, dia nggak mungkin bangun lagi, saudara. Yang pertama, terima kenyataan. Kemudian fokus, saya tidak mau gitu lagi. Yang ketiga, pelajari kenapa saya membunuh pasangan saya sendiri. Ya. Tapi kalau itu peristiwa besar dan tidak bisa diperbaiki, maafkan masa lalu Anda. Fokus ke depan. Sudah, selesai. Inilah kerangka saya menangani penyesalan-penyesalan hidup saya. Ada bagian gelap saya menyesal. Ya, oke, naik lagi. Hidup itu sebagai person ya, butuh 3 aja. Mental, moral, sama spiritual. Sederhana kan? Kalau saya pakai gambar gini, mempermudah orang belajar, ya. Spiritual, saudara sudah ke gereja, berdoa. Sekarang masalahnya mental. Tapi spiritual ini harus menghasilkan moral, perilaku yang baik. Oke, naik lagi. Saudara, di dalam bekerja, di dalam menangani masa depan, ada pelajaran yang saya singkat dengan PDCA. Ini sebetulnya yang usaha di bidang marketing tahu kok pelajaran ini. Hidup yang pertama ada planning, yang paling atas ya. Setelah ada planning, ke bawah do, bertindak. Jangan cuma berangan-angan atau berangan-angan. Kapan kita berubah, saudara? Dan setelah Anda melakukannya, Anda cek and recheck. Evaluasinya sejauh apa, ya? Dan ini diperlukan nyali yang namanya action. Kita naik lagi. Sekarang kita perlu ini, saudara. Era yang sulit ini. Lakukan dan lakukan lebih. Tuhan berkata, kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2. Kalau engkau digaji 10 juta, berikan tenaga pikiranmu untuk perusahaanmu 20 juta. Nanti ada rezeki yang datang dari Allah yang akan memberkati Anda. Saya nggak tahu datangnya dari mana, tapi saya sudah mengalami berkali-kali. Supaya just do it dan do it more. Yang pertama tuh start, saudara. Sudah nggak usah banyak mikir, bertindak aja, ya kan? Yang kedua, diulangi. Semua hal-hal kecil, kalau di repetition, diulang ribuan kali, dia membentuk kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk nyali kekuatan ke depan, saudara. Ya. Dan kemudian pikiran ini harus reskilling, dikembangkan atau upskilling dikembangkan, reskilling diperbaiki. Itu hidup ini perlu di-upgrade. Bukan hanya sepeda motor aja aksesorinya dimodifikasi. Ya. Dan yang terakhir apa? Doa dan risiko yang harus kita pikul. Hidup ini perlu bayar, saudara. Ya. Oke, naik lagi. Sebetulnya saya mau ke sini, saudara. Hidup ini seperti bangunan, ya. Jadi kita harus membangun dengan baik. Landasannya apa? Capability, kemampuan, keterampilan, bobot, sekolah, pengalaman. Itu capability kita. Itu fondasi yang paling dalam. Nah, fondasi ini akan mencuat keluar yang namanya performance. Bagaimana cara Anda menghadapi orang lain, menghadapi dunia dan bekerja. Nah, fondasi ini kalau nggak ada bangunannya ngapain? Ya kan? Saya ingin membangun rumah yang nanti tujuannya saya berdampak secara full kepada diri saya, terutama Tuhan, kepada anak cucu, kepada gereja, kepada suami. Saudara mau hidup impact, ya? Pilarnya apa? Cuman 4. Saya bantu membaca. Embrace novelty. Sebuah istilah yang artinya apa?
hidup ini harus punya mental melakukan terobosan. Temukan hal-hal baru dan kerjakan. Anda harus jadi orang unik dan berbeda. Dan itulah eksistensi Anda, keberadaan Anda. Pilar yang kedua, create legacy. Hidup itu paling tidak sekali, paling tidak kalau bisa berkali-kali. Lakukan pencapaian yang luar biasa. Saudara, rata-rata penghasilan misalnya 30 ya sampai 50 juta. Tahu-tahu saudara melakukan pencapaian dengan terobosan, berpikir yang no box, berpikir jangan pakai kotak. Enggak musim lagi berpikir di luar kotak. Hidup ini harus berpikir enggak boleh pakai kotak, bebas. Pikiran ini liar, saudara. Biarkan dia bergerak, tapi dikendalikan oleh mental spiritual. Terus tahu-tahu Anda punya usaha meledak, dapat 200 juta. Itu pencapaian luar biasa enggak? Pencapaian luar biasa, saudara. Nah, itu membuat Anda punya legacy. Create, ciptakan. Ya. Yang ketiga apa? Race, collaboration. Hidup ini perlu orang lain, saudara. Lahir perlu orang lain. Mati perlu orang lain. Paling tidak. Untuk apa kita kolaborasi dan bagaimana kita berteman? Pertama, ciptakan rasa percaya. Saudara kalau suka dengan binatang, pertama kadang-kadang saya takut ya. Saya ke peternakan teman saya, dia pelihara pitbull. Waduh, di peternakan saya nggak berani pelihara pitbull. Pertamanya, aduh takut ya. Ini kalau nyamber, repot keluarnya di tangan. Tapi karena saya pengalaman dengan peternakan juga, pelan-pelan dia cium tangan saya. Saya masukkan tangan saya ke mulutnya. Enggak apa-apa kok. Pitbull ini sudah mulai percaya dengan saya. Dan akhirnya sejam kemudian saya bermain dengan dia. Saya tanya, anakannya berapa? Yang ini 75 juta Pak. Udah dibeli orang. Gila. Ada yang baru 2 bulan 300 juta Bu. Oh Tuhan Yesus. Rupanya elek, kereng, larang. Tapi orang suka. Ya. Race collaboration. Jadilah di dalam pertemanan orang nyaman, Anda bisa dipercaya. Komit, saudara. Jangan pernah berkhianat. Terus fokus dengan tujuan bersama. Dan pilar yang keempat. Saudara kalau punya usaha, saudara perlu dinasti enggak yang bisa melanjutkan perusahaan? Ya perlu dong. Kadang-kadang perusahaan enggak dikasih ke anak sendiri. Dikasih ke keponakan orang lain. Karena dia bisa melanjutkan. Itu yang namanya dinasti yang positif. Nah dinasti ini isinya apa Pak Bengki? Dinasti ini untuk memperoleh sebuah dinasti generasi yang bagus, yang senior ini mulai mentoring anak-anak muda, ya, di mentoring saudara, dididik anak-anakmu, karena banyak anak nggak mau melanjutkan usaha papa yang sudah jadi, bener kan? Yang kedua, kalau ada anak saudara yang melakukan sesuatu yang berguna, berikan apresiasi. Orang-orang tua puji itu anak-anak muda yang punya hal-hal yang baik. Jangan anak rapor 5 digoblok-goblokin, dimarahin. Tapi kalau rapor 9 diam aja. Oh ya biasa, mama juga bayar, kamu sekolah mesti pintar. Enggak gitu caranya. Ya, apresiasi. Pokoknya kalau angkanya bagus kita jalan ke Bali. Lo sudah seneng kan? Gampang kok, gampang sekali. Ya, kalau orang tua nggak muji anaknya, jangan berpikir orang lain mau muji anakmu. Jangan. Anak kita itu dinasti. Dan yang terakhir apa? Dinasti itu perlu capable ya. Perlu potensi, perlu
kemampuan, kita didik. Ya. Inilah bangunan yang menimbulkan dampak yang luar biasa. Kita mau selesai 2 gambar lagi, klik. Ya. Sekarang orang harus punya great personality. Passion plus ketangguhan, cekatan. Ya. Sekarang orang harus mentalnya, nyalinya harus tangguh, Bu. Pinter nggak tangguh, nyusruk kita. Ya, oke. Naik lagi, sudah selesai belum? Oh belum. Ah ini kesimpulan. Kita baca rame-rame ya. 1, jalani hidup yang sudah Anda rencanakan. 2, ambil alih situasi. Yang 3, pegang kendali. Ke depan temukan kebenaran. Dan 5, mari kita berproses dengan sukacita. Ini kesimpulannya, saudara. Ya, saya ulangi, jalani hidup yang sudah saudara rencanakan, walaupun belum tentu sesuai rencana. 2, ambil alih, ya. Jangan dikunci oleh orang lain, jangan dikendalikan, pegang kendali kehidupanmu. 4, temukan kebenaran. Ini orang nggak pernah melakukan. Kita ngotot kerja cuma cari duit, nggak pernah mau menemukan kebenaran. Ya, temukan kebenaran di tengah pernikahan, di tengah usaha Anda. Ya, dan yang 5, orang itu cuma mikir hasil, tapi nggak pernah mikir proses. Proses itu indah, ya. Dan kita selesai kayaknya, klik. Ya, ini tulisannya. Thank you Jesus for loving me. Karena cinta Tuhan kita jadi hari ini. Tuhan memberkati.